praktikum pembuatan dan pengaplikasian bioinsektisida dari biji jarak ini kami laksanakan di kebun salah satu petani atas nama Bapak Jamaluddin di Lepo-Lepo, Lorong Homdis BTN Asri Blok C. Tanaman jarak atau dalam bahasa ilmiah dikenal dengan Jatropha curcas L merupakan tumbuhan semak berkayu yang paling banyak ditemukan di daerah tropis. Tanaman ini dikenal sebagai bahan pengobatan dan racun. Biji buah jarak dipublikasikan sebagai penghasil bioetanol dan mengandung senyawa protein yang beracun, yang memiliki fungsi sebagai bioinsektisida nabati. Bioinsektisida dari larutan biji jarak sangat efektif digunakan sebagai pengendali hama ulat dan hama penghisap. Bahan dan alat yang kita gunakan dalam praktikum ini yaitu biji jarak yang sudah dikeringkan, alkohol, aquades, ulekan, saringan, sendok, dan mangkok untuk wadah. Prosedur pertama yang kita lakukan dalam praktikum ini yaitu memetik buah jarak yang sudah berwarna kuning atau yang bijinya sudah berwarna hitam. Lalu mengupas buah jarak tersebut, kemudian biji dikeringkan di bawah sinar matahari selama 2-3 hari. Biji yang sudah dikeringkan kemudian dikupas lagi dari kulit biji yang berwarna hitam. Biji jarak kemudian dihaluskan menggunakan ulekan. Hasil dari biji jarak yang sudah dihaluskan kemudian dipindahkan ke wadah, lalu dicampur dengan air kemudian disaring. Hasil dari saringan tersebut kemudian ditambahkan dengan alkohol 70%. Kemudian dimasukkan ke dalam botol. Bioinsektisida siap diaplikasikan pada tanaman jagung. Pengaplikasian bioinsektisida dari biji jarak ini dilakukan dengan menyemprot langsung tanaman yang diserang hama ulat dan hama penghisap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang pembuatan bioinsektisida dari ekstrak biji jarak, di mana prosedur kerjanya akan dijelaskan oleh Saudari Irsnawati. Kepadanya saya persilahkan. Baik, langsung saja. Prosedur kerjanya yaitu 1. Mengambil biji jarak yang berwarna kuning atau yang sudah berwarna hitam. 2. Mengupas kulit dari buah jarak. 3. Mengeringkan buah jarak di bawah sinar matahari selama 2-3 hari. 4. Mengupas kulit biji jarak. 5. Menghaluskan biji jarak. 6. Menambahkan air pada biji jarak yang kemudian kemudian diaduk hingga homogen dan disaring. 7. Menambahkan alkohol 70%, kemudian diaduk hingga homogen lalu dimasukkan ke dalam botol. 8. Ekstra bioinsektisida dari biji jarak diaplikasikan ke tanaman jagung yang terserang oleh hama ulat. Mungkin itu saja prosedurnya. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu kekurangan dari bioinsektisida biji jarak, yang di mana saya persilakan kepada Tira Sudiarsi untuk menjelaskan kekurangan. Selanjutnya yaitu kelebihan, di mana kelebihan saya persilakan kepada Muhammad Nur Alamsyah untuk menjelaskan. Saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Kelebihan dari bioinsektisida biji jarak ini, yang pertama itu ramah lingkungan. Dan penggunaan biayanya sangat murah. Kemudian dari kelebihannya ini dapat mengurangi penggunaan insektisida kimia yang sangat berbahaya dan merusak struktur tanah. Kemudian tingkat kesehatannya lebih tinggi karena tidak menimbulkan sisa-sisa residu bagi tanaman yang sangat berbahaya apabila tertelan. Terima kasih. Oke, mungkin ada tambahan dari Melisa untuk kelebihannya. Baik, menurut saya untuk kelebihannya itu sendiri, untuk bahan bakunya itu dia mudah diperoleh sama para petani. Terus dia selain untuk memusnahkan hama, juga dia bisa bermanfaat untuk menyuburkan tanah. Selain itu, proses pengolahannya juga bisa dimodifikasi sedemikian rupa hingga para petani itu bisa membuat sendiri dan mengaplikasikan pada tanaman mereka. Mungkin itu saja dari saya. Oke, mungkin itu kelebihan dari bioinsektisida nabati biji jarak. Kemudian yaitu kekurangan dari bioinsektisida biji jarak. Kepada Tira Sudiarsi saya persilahkan. Oke, terima kasih. Jadi tidak ekstrak biji jarak ini itu penggunaannya yang masih petani ini masih banyak menggunakan bioinsektisida berbahan dasar kimia. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Muhammad Rabidin Kima. Ya, terima kasih atas kesempatannya moderator. Menurut saya kekurangan dari insektisida nabati dari biji jarak yaitu apabila kita bersama bahwasanya
kandungan biji jarak ini adalah racun yang dimana apabila dikonsumsi oleh tidak sengaja dikonsumsi oleh manusia, maka manusia ini akan mengalami gangguan dalam pencernaannya atau biasa yang disebut dengan bisa menghasilkan mencret kepada manusia apabila tidak sengaja dikonsumsi. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin itu saja kelebihan dari kekurangan dari bioinsektisida biji jarak. Kemudian yaitu hasil dari pembuatan bioinsektisida biji jarak. Mungkin Saudari Retno bisa menjelaskan sedikit tentang hasil dari bioinsektisida biji jarak ini. Silahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya jelaskan dulu. Insektisida biji jarak pagar merupakan salah satu racun pembasmi hama pada tanaman yang belum banyak diketahui oleh para petani. Selanjutnya dalam pembuatan insektisida biji jarak pagar, kami melakukan improvisasi atau modifikasi dengan menggunakan alat dan bahan yang ada di sekitar kami. Setelah melakukan langkah-langkah pembuatan insektisida biji jarak, selanjutnya dilakukan uji coba terhadap tanaman jagung yang berada di lahan salah satu petani untuk mengetahui hasil dari insektisida ini. Berdasarkan uji lapangan yang telah kami lakukan, ekstrak biji jarak pagar diaplikasikan pada salah satu tanaman mendapatkan hasil yang cukup signifikan. Tanaman jagung yang sebelum disemprotkan ekstrak biji jarak memiliki banyak hama yang terdapat pada pucuknya. Setelah penyemprotan hama, pada tanaman mulai berkurang. Ekstrak biji jarak pagar yang digunakan sebagai insektisida alami ini terbukti efektif dalam pembasmian hama pada tanaman. Pada hari pertama penyemprotan insektisida ini langsung memberi hasil yang mampu membunuh serangga-serangga kecil yang ada pada tanaman jagung, dan setelah 1 minggu setelah penyemprotan, hasilnya lebih signifikan lagi. Terbukti dengan berkurangnya hama pada tanaman seperti ulat dan bekicot. Bekicot merupakan salah satu hama yang sering menyerang tanaman jagung dan mengakibatkan tanaman tersebut mati, dan untuk saat ini kebanyakan petani membasmi bekicot dengan cara mengumpulkan satu persatu, kemudian dibakar. Karena menurut mereka hanya dengan cara itulah bekicot dapat dimusnahkan. Akan tetapi, dengan adanya insektisida dari ekstrak biji jarak ini, diharapkan ke depannya bisa menjadi salah satu alternatif pada petani dalam menangani serangan hama berupa bekicot. Terima kasih. Itu dari saya. Oke, terima kasih dari Saudari Retno. Apakah ada tambahan untuk pembuatan bioinsektisida ini dari teman-teman? Kalau tidak ada, langsung saja saya simpulkan tentang pembuatan bioinsektisida dari biji jarak ini, di mana pembuatan ekstrak biji jarak ini dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan cara mengambil biji jarak secara langsung, kemudian mengupas biji jarak, kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari, di mana kita sebenarnya dalam paten yang kita baca, pengeringan ini dilakukan dengan oven. Namun karena kita terbatas dengan alat-alat tersebut, maka kita modifikasi alat-alat tersebut dengan menggunakan sinar matahari secara langsung. Kemudian biji jarak ini dibersihkan dari kulit luar, yaitu yang berwarna hitam, di mana dengan menggunakan ulekan atau dari ulekan dapur, karena
kita kekurangan alat-alat dari laboratorium. Kemudian kita menghaluskan biji jarak tersebut, kemudian ditambahkan dengan air, lalu disaring, kemudian ditambahkan dengan alkohol, di mana alkohol ini pengganti dari etanol. Karena kita kekurangan bahan etanol, maka kita ganti dengan alkohol. Kemudian kita masukkan ke dalam botol aqua, di mana botol aqua ini kita modifikasi tutup bagian atasnya untuk sebagai penyemprot, yang dimana nantinya akan digunakan sebagai penyemprot kepada tanaman jagung. Kemudian, kekurangan dari penggunaan bioinsektisida biji jarak ini, yaitu di mana penggunaannya belum diketahui oleh banyak petani, sehingga mungkin biji jarak yang ada di sekitar kita itu masih terbuang-buang. Kemudian kelebihan dari bioinsektisida biji jarak ini di mana penggunaannya ramah lingkungan, memerlukan biaya yang murah karena bisa dibikin sendiri. Kemudian bahan-bahannya juga mudah ditemukan. Kemudian hasil dari bioinsektisida ini di mana bioinsektisida biji jarak ini mengandung racun yang bisa digunakan sebagai bisa digunakan untuk membasmi hama penghisap dan hama ulat. Nah, di mana penggunaan biji jarak ini dia agak berlangsung lama, karena kalau kita gunakan hanya sekali, hanya membasmi hama-hama yang kecil. Nah, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik itu atau lebih bagus, maka kita menggunakan ini harus berulang-ulang atau berkali-kali kepada tanaman jagung. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.